Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing 1 Dr. Nelly Fitriani MPD, yang terhormat dosen pembimbing 2 Sabila Isni Suryana SSC MPD. Perkenalkan, nama saya Dewi Fani Sabila Permana dengan NIM 22060096 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Izinkan saya memaparkan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Game Edukasi menggunakan GBL untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa SD. Baik, pada bagian yang pertama yaitu latar belakang. Ilmu pengetahuan alam merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada fenomena alam dan memiliki hubungan erat dengan lingkungan sekitar. Pada tingkat sekolah dasar, pembelajaran IPA menitik beratkan pada proses yang berkaitan dengan aktivitas alam. Secara umum, IPA diartikan sebagai pendidikan sains yang tidak hanya mencakup, tetapi juga memperluas wawasan mengenai alam semesta. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih cukup rendah, yang sebagian besar dipicu oleh lemahnya penguasaan konsep di kalangan peserta didik. Rendahnya kemampuan pemahaman konsep masih menjadi permasalahan yang sering dijumpai pada peserta didik. Berdasarkan pada hasil wawancara, pada guru kelas 4 di salah satu sekolah dasar negeri di Kota Cimahi mengungkapkan bahwa pembelajaran pada materi IPAS di kelas tersebut masih sangat beragam. Karena pendidik masih menggunakan metode demonstrasi atau secara langsung atau melihat gambar yang ada di buku paket saja, belum menggunakan teknologi digital. Mengapa demikian? Karena guru masih kurang mampu menggunakan alat bantu ajar modern. Kondisi ini sejalan dengan hasil survei pendidikan nasional yang mengonfirmasi bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan serupa, di mana akar masalah utamanya bersumber dari lemahnya pemahaman konsep pada peserta didik. Lalu novelty atau research gap pada penelitian saya, yaitu pengembangan media game edukasi berbasis digital, yaitu Spinwheels, yang dimana di situ menggunakan fitur-fitur yang menarik, visual-visual dan animasi yang menarik bagi peserta didik. Dengan menggunakan media game edukasi berbasis website Spinwheels ini mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep peserta didik. Pada bagian yang kedua, yaitu tujuan penelitian. Di sini saya memiliki 3 tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan proses pengembangan media game edukasi menggunakan GBL untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa SD. Yang kedua, menganalisis kelayakan dan kepraktisan media game edukasi menggunakan GBL untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa SD. Lalu yang ketiga, menganalisis efektivitas dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep peserta didik setelah menggunakan media game edukasi Spinwheels. Pada bagian yang ketiga, yaitu metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode R&D atau Research and Development dengan menggunakan model ADDIE. Yang pertama, analyze, yang kedua, design, yang ketiga, develop, yang keempat, implement, yang kelima, evaluation. Dalam metode penelitian ini, saya menggunakan subjek 20 siswa kelas 4 sebagai subjek utama dan untuk melakukan uji luas, dan 10 siswa kelas 5 untuk melakukan uji terbatas. Instrumen yang saya gunakan, yang pertama yaitu lembar wawancara guru, yang kedua lembar validasi ahli materi, lembar validasi ahli media, lembar angket respon peserta didik, lembar angket respon guru, serta soal pretest dan posttest. Yang selanjutnya pada bagian hasil dan diskusi. Yang pertama pada tahap analisis atau analyze. Pada tahap ini, berdasarkan hasil wawancara pada guru kelas 4 di salah satu SD negeri di Kota Cimahi mengungkapkan bahwa pemanfaatan media digital dalam proses pembelajaran masih sangat terbatas.
karena guru masih cenderung mengandalkan metode demonstrasi. Dan situasi ini juga disebabkan oleh adanya kendala dalam mengintegrasikan alat bantu ajar modern. Mengatasi hal tersebut, dibutuhkan media pembelajaran game edukasi berbasis website yang kaya akan unsur visual, tantangan, dan umpan balik secara langsung, guna memotivasi peserta didik yang memiliki kelemahan kemampuan pemahaman konsep. Lalu, yang kedua, pada tahap perancangan atau desain. Pada game edukasi ini dirancang sebagai media pembelajaran interaktif yang berbasis permainan atau game-based learning. Fitur-fitur yang dirancang dalam media ini meliputi pada tampilan awal, menu materi seperti pada gambar di atas, serta soal kuis dalam Spinwheels. Tampilan pada media dibuat secara sederhana, menarik, dan juga mudah dioperasikan oleh peserta didik. Selanjutnya pada tahap pengembangan atau development. Pada tabel 5, hasil validasi ahli media memperoleh nilai persentase sebesar 99%. Hal tersebut mencerminkan bahwa seluruh aspek yang diukur melalui instrumen angket mendapatkan respon yang sangat positif dan memenuhi kriteria sangat layak. Selanjutnya, pada tabel 6, hasil validasi ahli materi memperoleh nilai sebesar 98%. Hal tersebut mencerminkan bahwa seluruh aspek yang diukur melalui instrumen angket mendapat respon yang sangat positif dan termasuk pada kriteria sangat layak. Selanjutnya, pada tabel 7, yaitu hasil respon peserta didik. Pada uji terbatas, memperoleh nilai persentase sebesar 90%, dan pada uji coba luas, memperoleh nilai persentase sebesar 85%. Meskipun terjadi penurunan sebesar 5%, persentase pada uji coba luas tetap berada kategori positif. Penurunan persentase pada uji luas disebabkan oleh jumlah responden yang lebih banyak, sehingga variasi penilaian lebih beragam. Oleh karena itu, media tetap dinyatakan praktis dan layak digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, pada tabel 8, hasil respon guru memperoleh nilai persentase sebesar 88%. Hal tersebut mencerminkan bahwa aspek-aspek fungsional, kemudahan, dan kemanfaatan media yang dievaluasi melalui kuesioner mendapatkan penerimaan yang sangat baik dari responden. Baik, selanjutnya pada tahap implementasi atau implementation. Pada tabel 9, hasil analisis uji normalitas memperoleh nilai pretest sebesar 0,853, posttest memperoleh nilai 0,566, menunjukkan bahwa hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu, hasil uji normalitas menunjukkan hasil normal. Kemudian dilanjutkan menggunakan uji Paired Sample T-Test pada tabel 10 yang memperoleh nilai kurang dari 0,01. Berdasarkan hasil tersebut, bahwa nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran yang dikembangkan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kemampuan pemahaman konsep peserta didik pada materi perubahan uji benda. Selanjutnya, pada tabel 11, hasil analisis endgain menunjukkan bahwa rata-rata nilai 21 peserta didik sebesar 0,349 atau 36,49% termasuk dalam kriteria sedang. Oleh karena itu, media pembelajaran yang dikembangkan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep peserta didik. Selanjutnya, pada gambar 5, pada diagram batang, perbandingan hasil pretest dan posttest menunjukkan bahwa kenaikan skor yang paling menonjol terjadi pada indikator membandingkan, naik dari 38,1% menjadi 66,1%. Di sisi lain, penurunan skor juga terlihat pada
dua indikator yang berbeda pada tingkat kognitif tinggi, yaitu C6. Pada indikator memberikan contoh, turun dari 68,2 menjadi 66,7. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi atau evaluation. Pada proses perbaikan ini, untuk menyempurnakan kualitas media sebelum diimplementasikan secara luas di dalam kelas. Setelah itu, prototipe dinyatakan valid, tahap uji coba lapangan dilakukan guna mengukur efektivitas media edukasi terhadap peningkatan penguasaan pemahaman konsep peserta didik pada materi perubahan wujud dunia. Bagian yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari aspek kelayakan, produk ini dinyatakan sangat layak setelah mendapat penilaian yang sangat bagus dari ahli media dan ahli materi dengan memperoleh persentase 99% dari ahli media dan 98% dari ahli materi. Kemudian, dari segi kepraktisan, media ini terbukti mudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran dan memperoleh penerimaan yang sangat positif. Dengan memperoleh nilai persentase 90% pada uji coba terbatas dan 85% pada uji luas, serta didukung oleh respon guru sebesar 88%. Kemudian, dari segi efektivitas, pemanfaatan game edukasi Spinwheels ini secara signifikan terbukti mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep peserta didik. Dengan demikian, media game edukasi Spinwheels ini sangat direkomendasikan sebagai salah satu alternatif instrumen pembelajaran IPAS inovatif yang mendukung digitalisasi pendidikan di sekolah dasar. Selanjutnya, pada bagian dokumentasi, di gambar yang pertama, yaitu saat melakukan uji coba terbatas pada kelas 5. Pada gambar yang kedua, yaitu saat peserta didik mengisi soal pretest. Pada gambar yang ketiga, saat menjelaskan aturan main dalam Spinwheels. Pada gambar keempat, peserta didik mencoba untuk mengimplementasikan atau memainkan game edukasi Spinwheels tersebut. Dan gambar yang terakhir adalah hasil dari peserta didik menggunakan game edukasi Spinwheels berbasis website. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.